Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat menuntut ilmu meskipun belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran yang pertama yakni tentang Jazirah Arab. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kota Mekah, Madinah, dan Syam. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan beberapa daerah penting di Jazirah Arab. Di antaranya yang pertama Yaman, yang kedua Hijaz, yang ketiga Mekah, yang keempat Madinah, yang kelima Syam. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan kota Yaman dan kota Hijaz. Selanjutnya pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai kota Mekah, Madinah, dan Syam. Pada pembahasan kota Mekah, Ustazah telah menyiapkan video tentang peta kota Mekah. Yuk disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Sebuah peta tiga dimensi yang menggambarkan kondisi Mekah pada era Rasulullah SAW, tepatnya tahun 600 Masehi, telah dibuat oleh Abdul Aziz Imad Al-Atir, seorang mantan militer berpangkat letnan kolonel yang kemudian menjadi peneliti sejarah Islam. Beliau berasal dari Kuwait. Peta ini menggambarkan dengan jelas kondisi Mekah, dilengkapi dengan detail layout, tata letak bangunan dan rumah dari Rasulullah SAW beserta tokoh-tokoh penting, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Rasulullah SAW. Peta ini dibuat sedetail mungkin berdasarkan penelaahan terhadap catatan sejarah. Jangan kaget, kumpulan referensi dalam membuat peta ini menghabiskan waktu hampir 10 tahun lamanya. Hasil penelitian ini terangkum dalam buku yang berjudul The Prophet Muhammad, Comprehensive and Contextual Biography. Untuk buku dan peta lengkapnya, Anda bisa berkunjung ke biniman.com. Ini adalah kondisi Mekah pada tahun 600 Masehi. Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hijaz. Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu. Bani Hashim adalah kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal. Sementara Bani Taim adalah kabilah di mana Abu Bakar berasal. Adapun Bani Ali adalah kabilah di mana Umar bin Khattab berasal. Sedangkan Bani Syams adalah kabilah di mana Utsman bin Affan berasal. Bani Makhzum adalah kabilah di mana Khalid bin Walid berasal. Di bagian timur kota, kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam. Ini adalah pusat kota Mekah, di mana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota. Kiswah atau penutup Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu, dengan corak yang berwarna-warni. Sumur Zam-Zam berada tepat di depan Ka'bah. Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini rumah dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab. Di bagian barat Ka'bah terdapat Darun Nadwa, semacam balai kota, tempat di mana petinggi-petinggi Quraisy bermusyawarah. Ini adalah rumah Ummu Hani, tempat di mana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra Mi'raj. Sementara ini adalah rumah Uqbah bin Mu'aid, sahabat karib Rasulullah ketika masih remaja,
namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam. Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Letaknya di kawasan lembah Bani Hashim. Sedangkan ini adalah rumah paman beliau, Abi Thalib, di mana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu. Adapun ini adalah rumah paman beliau, Abu Lahab, sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah. Ini adalah rumah Khadijah radhiyallahu anha yang berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah. Menjelajahi peta animasi 3 dimensi ini sungguh mengasihkan, ibarat menyusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW di masa beliau tinggal di Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, kita telah menyaksikan tadi peta 3 dimensi dari kota Mekah. Nah, kota Mekah ini terdapat bangunan yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Di dekat Ka'bah juga terdapat sumber mata air yang tidak pernah habis, yaitu bernama Zam-Zam. Ka'bah dan Zam-Zam kini masuk dalam kompleks area Masjidil Haram. Pada mulanya, Makkah hanya dihuni oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam, Hajar ibunya. Semenjak munculnya sumber mata air Zam-Zam, wilayah tersebut menjadi ramai, dan penduduk Yaman dari keturunan Kahtan yang hidupnya berpindah-pindah meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kota Madinah. Kota Madinah, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kota ini bernama Yatsrib. Madinah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam. Berbeda dengan Mekah, udara di Madinah lebih sejuk dan tanahnya lebih subur. Di Madinah terdapat banyak kebun kurma dan gandum yang menjadi makanan pokok penduduknya. Di Madinah juga terdapat tempat-tempat bersejarah, di antaranya yakni Masjid Nabawi. Masjid ini merupakan pusat kegiatan dakwah Rasulullah bersama para sahabat. Di masjid ini pula beliau sholat berjamaah bersama kaum muslimin pada masa itu. Yang kedua yakni Masjid Quba. Masjid ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Masjid Quba dibangun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang ketiga yaitu Jabal Uhud. Jabal Uhud yaitu gunung yang terletak di kota Madinah. Gunung ini merupakan tempat terjadinya perang Uhud yang menelan korban 70 orang syuhada. Selanjutnya, negeri atau wilayah Sam. Sam merupakan kawasan yang terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Letak wilayahnya diapit oleh 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia. Karena posisinya itulah kawasan ini menjadi pusat perdagangan yang sangat strategis. Penduduk Mekah sering melakukan perdagangan di wilayah Syam, terutama pada saat musim panas. Nabi Muhammad SAW pun pernah berdagang di wilayah ini. Nah, anak-anak sekalian, materinya telah Ustazah sampaikan. Saat ini Ustazah akan memberikan tugas untuk Ananda kerjakan. Yang pertama, kerjakan evaluasi halaman 8-10, poin A sampai C di buku paket kalian. Yang kedua, foto jawaban kalian dengan baik dan jelas, kemudian kirim ke Ustazah.
Demikian dari Ustazah, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.